Halo, perkenalkan nama saya Anabella dari jurusan International Business Management, Universitas Ciputra Online. Kali ini saya akan membahas harga emas batangan yang sedang menjadi sorotan karena tren harganya yang terus merangkak naik secara signifikan. Fenomena ini dipicu oleh hukum permintaan yang membludak di pasar global, sementara penawarannya cenderung jalan di tempat. Salah satu faktor penggerak utamanya adalah aksi dedolarisasi yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti China. Bank sentral di berbagai belahan dunia dilaporkan telah memborong sekitar 800 ton emas sepanjang tahun ini untuk mengamankan cadangan devisa mereka. Kondisi geopolitik yang tidak menentu, seperti konflik Rusia-Ukraina, juga membuat investor beralih ke emas sebagai aset aman atau safe haven. Nilai emas dianggap sangat resilient karena mampu bertahan dari guncangan inflasi maupun deflasi yang ekstrim. Kebijakan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, pun turut mempengaruhi daya tarik emas di mata investor global. Di pasar lokal kita, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi variabel krusial yang menentukan harga emas harian. Sayangnya, ketersediaan fisik emas secara natural memang sangat terbatas di bumi ini sehingga tidak bisa diproduksi secara instan. Kombinasi antara kelangkaan stok dan permintaan dunia yang sangat tinggi inilah yang membuat pamor emas semakin tak terbendung. Berikut analisis positifnya, keadaan yang terjadi sebenarnya. Saat ini menunjukkan bahwa penawaran emas bersifat inelastis karena jumlahnya di alam sangat terbatas dan tidak bisa ditambah secara instan meskipun harganya sedang melonjak naik. Secara faktual, terjadi lonjakan permintaan emas sebesar 14% dari Bank Sentral Global, dengan China sendiri sudah mengumpulkan cadangan lebih dari 2.000 ton. Karena stoknya susah bertambah atau bisa dikatakan inelastis, sementara yang mau beli makin banyak, dampaknya adalah kenaikan harga yang sangat signifikan di pasar internasional. Selain itu, faktor eksternal seperti krisis politik dan inflasi terbukti secara nyata membuat masyarakat lebih memilih emas daripada menyimpan uang kertas yang nilainya bisa merosot. Mari kita lihat analisis normatif. Bagaimana seharusnya? Melihat sifat emas yang inelastis dan harganya yang sensitif terhadap isu global, investor seharusnya melakukan investasi emas untuk jangka panjang, minimal selama 5 tahun ke depan. Strategi ini penting agar investor tidak terjebak fluktuasi harga harian dan bisa menikmati rata-rata kenaikan harga yang mencapai 13% per tahun. Kita sebaiknya menempatkan emas sebagai alat pelindung nilai atau hedging terhadap inflasi, bukan sekedar instrumen spekulasi jangka pendek. Selain itu, masyarakat seharusnya hanya bertransaksi melalui platform digital yang sudah resmi terdaftar dan diawasi oleh lembaga seperti OJK atau Bapepti untuk menjamin keamanan aset mereka. Kesimpulannya adalah kenaikan harga emas saat ini merupakan dampak logis dari penawaran yang inelastis terhadap lonjakan permintaan global. Secara normatif, strategi terbaik bagi kita adalah tetap tenang dan fokus pada investasi jangka panjang melalui jalur yang resmi agar nilai kekayaan kita tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi.